Terima kasih kepada pengurus Aptik yang sudah mempercayakan acara ini saya untuk memandu. Para Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu, selamat pagi berkah dalam. Ya, itu sapaan kami khas dari Keuskupan Agung Semarang, berkah dalam. Pagi ini saya akan alumni Sanata Dharma ternyata, pendidikan bahasa Inggris. Betul. Jadi anak buahnya Pak Indro Warsito ini Mas ya. Iya betul. Ya, dosen Makanya saya dulu. iya, makanya lalu masternya di Amsterdam dan dokternya di Leiden gitu ya. Itu jalurnya Pak Indro Warsito. Baik, lalu sangat banyak publikasi yang sudah dihasilkan oleh Mas Agus. Saya pikir sangat luar biasa. Hari ini kita bisa berdiskusi. Temanya menarik ya Mas Agus. Hari ini kita akan belajar bagaimana pandemi, teknologi, dan transformasi paradigmatik pendidikan. Pada tanggal 5 Agustus yang lalu, kampus kami Dies Natalis, lalu orasi ilmiahnya itu oleh Romo Setyo Wibowo dari Tiarkara. Ada satu kalimat yang beliau sampaikan itu membuat saya gelisah sampai detik ini. Sepertinya sekarang ini tidak ada keselamatan di luar teknologi. Sepertinya keselamatan hanya ada di tangan teknologi. Benarkah itu? Lalu minggu lalu Romo Kris Pranowo Cahyati sudah ngobrak-abrik itu sebenarnya bahwa kita harus menumbuhkan dan menyuburkan mahasiswa kita melalui budaya dialog, budaya perjumpaan, dan sebagainya. Dan menurut saya menarik apa yang kita alami dalam hampir 2 tahun ini. Ada yang menyebut, wow kita sudah mengalami transformasi. Gitu. Setelah saya renungkan dan refleksikan, kayaknya belum deh. Cuma ganti media ya Mas Agus ya. Materinya sama, metodenya sama. Jadi cuma kemarin di kelas, sekarang dipakai Zoom, pakai Google Meet dan sebagainya. Apakah itu yang disebut dengan transformasi paradigmatik? Mari kita akan diskusi. Dan menarik membaca tulisannya Mas Agus di buku yang terbit tahun lalu itu ya Mas Agus ya. Wah ini kesempatan besar ini untuk bisnis universitas digital. Karena tidak perlu lagi mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa. Tapi sepertinya kita harus kembali mendefinisikan apa itu mengajar, apa itu mendidik. Dan semoga pagi ini kita akan mendapat inspirasi dari Mas Agus Weknyo. Mas Agus waktunya hanya 30 menit, tetapi nanti lebih banyak diskusi. Siap-siap ini para rektor dan pengurus yayasan kalau tanya ngeri-ngeri Mas, saya aja trauma. Mas Agus dipersilakan waktu panjenengan 30 menit dari sekarang. Monggo. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferdinand, Pak Rektor UNIKA Sigi Pranoto yang saya hormati, Romo, Suster, Bruder, dan Bapak Ibu pengurus Aptik yang saya hormati, para pimpinan yayasan, dan juga pimpinan universitas dan perguruan tinggi di lingkungan Aptik yang saya hormati, serta Bapak Ibu semua, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Saya berterima kasih dan merasa sangat terhormat diundang ke acara diskusi pagi hari ini. Ini tapi saya mohon izin 1 menit mungkin untuk menyapa beberapa orang yang saya kenal secara pribadi. Saya tadi lihat Pak Eka Priyatna, Bapak Rektor Universitas Sanata Dharma. Selamat pagi Pak Eka. Dan selamat pagi Pak Wisnu. Dan juga beberapa teman ini ada Romo Putra di Musi di Palembang, ini dulu teman sekelas saya di Palembang, dan saya kira beliau hadir di sini juga. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon izin saya akan share PowerPoint yang untuk membantu kita semua untuk diskusi pada pagi hari ini. Jadi kita akan berbincang sedikit mengenai transformasi paradigmatik perguruan tinggi di era ketidakpastian, dan itu merujuk pada 2 hal penting saya kira. Pertama adalah pendidikan tinggi Katolik secara khusus, yang kedua adalah goncangan perubahan. Dalam konteks sekarang, saya kira goncangan perubahan itu dipicu oleh 2 faktor besar sekali, yaitu kemajuan teknologi digital, dan yang kedua yang sedang dan masih terjadi adalah pandemi. Saya sekedar menyampaikan bahwa mungkin diskusi yang akan saya paparkan itu sudah tertuang di dalam
beberapa tulisan, dan saya kira ini open access, nanti linknya bisa diakses untuk di-download secara gratis di UGM Press, beberapa buku kumpulan tulisan dari beberapa teman ya dan kolega di UGM maupun luar UGM yang terbit pada tahun lalu di masa awal pandemi ketika kita lockdown dan tidak bisa kemana-mana, lalu melakukan refleksi. Dan ini nanti monggo bisa di-download sekedar untuk bacaan-bacaan yang mungkin terkait pandemi. Lalu yang kedua, saya kira secara khusus ini ada 2 tulisan, saya tidak tahu, saya sudah mengirimkan ke panitia, mungkin bisa di-share nanti kepada Bapak Ibu dan Romo dan Ustaz semua. Khususnya ada bab ini di dalam 2 buku yang tadi saya sebutkan, yaitu COVID-19 dan transformasi paradigmatik pendidikan tinggi. Ini saya bersama Prof. Irwan Agus Purwanto. Lalu ada 1 tulisan lain pada buku tentang inovasi, itu mengenai triple helix yang pelik ya. Triple helix ke trisula kerjasama lembaga. Saya akan memulai dengan sesuatu yang sangat umum. Selama ini kita melihat perubahan apa yang disebut disrupsi secara sangat gencar, menjadi sangat-sangat kencang kita bicarakan, khususnya dalam 1,5 tahun terakhir, bahwa pandemi mendorong pemakaian teknologi digital secara lebih masif. Tetapi pandemi sendiri tidak secara langsung memberikan disrupsi yang sedrastis itu seandainya tanpa teknologi digital, karena pandemi ini bukan kali pertama terjadi. 100 tahun lalu sudah terjadi flu Spanyol, kemudian saya kira di abad ke-14 ada yang disebut Black Death di Eropa yang membunuh separuh penduduk Eropa saat itu, dan toh transformasi akibat pandemi itu tidak drastis sekali ya, kecuali Black Death saya kira. Nah, tetapi saya kira pandemi COVID-19 menjadi sangat berbeda karena pada saat yang sama ada teknologi informasi, tetapi saya mencoba membreakdown beda dari disrupsi yang ditimbulkan oleh kedua faktor besar ini. Saya kira pada tingkat permulaan teknologi informasi disrupsi akibat teknologi informasi ini telah lama diprediksi, bukan sesuatu yang tiba-tiba. Sementara pandemi ini semacam sekonyong-konyong. Secara umum kita tidak tahu bahwa akan terjadi pandemi. Mungkin sudah ada orang yang tahu, para ahli atau siapapun. Bill Gates misalnya sudah mengatakan itu 5 atau 6 tahun yang lalu. Tetapi secara umum pandemi COVID-19 ini sekonyong-konyong tibanya. Sementara teknologi informasi ini sudah sangat lama didiskusikan. Karena itu sebenarnya antisipasi terhadap disrupsi ini sudah lebih matang, kalaupun tidak ada pandemi. Tetapi faktanya nanti akan kita lihat bersama-sama, ternyata tidak demikian. Lalu yang kedua, teknologi disrupsi akibat teknologi informasi bersifat sebenarnya lambat dan evolutif. Kita mengatakan perubahan yang cepat akibat teknologi informasi, tetapi sebenarnya tidak. Ya, kita akan amati bahwa perubahan akibat teknologi informasi itu sudah mungkin 2-3 dekade, tetapi toh proses transformasi itu justru menjadi masif ketika pandemi, bukan karena munculnya teknologi informasi secara langsung. Jadi pandemi membuat kita semua tergopoh-gopoh. Misalnya di dalam proses perkuliahan saya sendiri di awal pandemi ya harus dalam waktu 3-4 minggu belajar sekian banyak platform digital misalnya. Bagaimana bisa Zoom, bisa web, bisa memakai Google Meet atau yang lain-lain. Sebelumnya sesuatu yang asing. Seperti itu meskipun platform itu sudah ada beberapa waktu sebelum pandemi. Lalu prosesnya adalah bahwa teknologi informasi memicu disrupsi, sementara pandemi itu mempercepatnya. Saya kira mungkin itu istilah yang paling tepat membedakan disrupsi di antara kedua hal ini. Lalu yang terakhir ada soal dampak. Teknologi informasi memiliki akan dampak panjang dan merombak, tetapi tidak menghilangkan. Ada istilah dalam bahasa Inggris, kata ini adalah protein. Sementara pandemi mungkin akan menggeser atau menghilangkan suatu tatanan, yaitu volatile.
volatilitas perubahan itu akan muncul karena pandemi dan suatu gaya hidup tertentu akan harus dihilangkan. Tetapi berdasarkan sejarah, dampak pandemi ini tidak panjang, relatif tidak panjang dalam sejarah manusia. Paling panjang adalah 20 tahun, yaitu Black Death. Sementara flu Spanyol di tahun 1918 itu dampaknya hanya sekitar 6 tahun. Ya, dan seterusnya. Jadi Black Death memiliki dampak sangat panjang karena menghilangkan separuh penduduk Eropa sehingga terjadi krisis pangan dan kemudian krisis produksi pertanian dan seterusnya. Jadi berdasarkan sejarah pandemi memiliki dampak yang relatif tidak panjang dibandingkan misalnya perubahan yang akan kita antisipasi, kita lihat di dalam kehidupan kita melalui penerapan teknologi digital. Disrupsi itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ketika kita melihatnya dari temuan-temuan teknologi informasi. Jadi kita melihat beberapa literatur tua, misalnya Alvin Toffler itu sudah mengulas sesuatu yang sangat waktu itu gegap gempita, sangat futuristik yang dalam bukunya The Third Wave misalnya. Lalu Manuel Castells juga menguraikan itu secara panjang lebar di dalam 3 seri bukunya itu mengenai abad informasi. Para futurolog lain atau filsuf-filsafat seperti Jeremy Rifkin juga menyebut itu, dan ini tadi istilah yang saya pakai mengambil dari Rifkin. Rifkin membedakan antara perubahan yang memperbaiki apa yang sudah ada dan perubahan yang mengganti apa yang sudah ada. Jadi kita melihat bahwa di dalam konteks teknologi digital, di dalam konteks revolusi industri yang terjadi sebenarnya tidak mengganti, tetapi menggeser, memperbaiki. Dan karena akibat perubahan setting ruang kelas misalnya, itu sudah diantisipasi di dalam Kasana arkeologi itu pada masa Sumeria ketika wujud bangunan kelas ya klasikal seperti yang kita kenal. Lalu ketika teknologi satu persatu dipertemukan, orang membuat prediksi bahwa ruang kelas model klasikal itu akan hilang. Jadi ketika telepon ditemukan, ada prediksi bahwa nanti proses pengajaran akan bergeser ke dalam model misalnya melalui telepon. Ketika televisi ditemukan, akan muncul model pembelajaran melalui televisi. Itu betul, tetapi toh tidak menghilangkan model klasikal dari pembelajaran. Dan kita boleh optimis bahwa meskipun ada disrupsi akibat teknologi informasi, model kelas kuliah kita yang selama ini setahun terakhir mungkin daring, itu tidak akan menghilangkan model klasikal. Karena kita semua saya yakin ini rindu untuk kembali ke ruang kelas, sedikit atau banyak, gitu ya. Kalau enggak nanti kasihan mereka yang belum pernah masuk ke kampus meskipun terdaftar sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi seperti itu. Dan itu yang bisa kita lihat. Poinnya adalah bahwa disrupsi akibat teknologi informasi khususnya di dalam dunia pendidikan ini bukan sesuatu yang baru, betul-betul sudah dibicarakan lama, dan nanti saya akan menunjukkan beberapa hal terkait itu. Dan kita melihat dulu apa yang dimaksud Toffler dan Castells tentang disrupsi itu, perubahan itu. Dalam uraiannya Alvin Toffler, gelombang perubahan itu dibaginya menjadi 3. Saya kira gelombang pertama adalah revolusi pertanian, yang kedua gelombang revolusi industri di Inggris, yang ketiga adalah revolusi informasi digital. Buku Toffler berjudul The Third Wave, untuk menunjuk era yang ketiga ini. Tetapi dalam skala yang berbeda, Castells menguraikan proses terjadinya perubahan lewat revolusi itu melalui 4 tahap. Revolusi industri 1.0 sampai dengan 4.0. Nah, yang 1.0 adalah pertanian, yang 2.0 adalah ditemukannya mesin uap, lalu yang 3.0 radio dan TV, sedangkan yang keempat adalah internet. Dan pada fokus yang keempat inilah Castells menekankan akan terjadi disrupsi yang sangat besar meskipun masing-masing tahap industrialisasi menghasilkan disrupsi pada
skala dan pada konteks masanya masing-masing. Jadi kita melihat kedua filsuf sosial ini, kalau saya boleh sebut begitu, saya kira menghadirkan pemikiran yang kurang lebih sama. Poinnya adalah bahwa terjadi transformasi yang besar di dalam kehidupan manusia akibat ditemukannya saya kira teknologi. Nah, meskipun demikian, di dalam khasanah kebudayaan kita mengetahui bahwa sebuah revolusi pada tahap tertentu itu memberikan model atau alternatif cara hidup yang lain. Jadi yang sebenarnya tidak selalu harus menggantikan apa yang lama. Jadi selalu berdampingan. Sebagai contoh bahwa pada era yang sudah disebut era modern di dalam periodisasi sejarah, itu kita masih menemukan komunitas atau cara hidup yang di dalam sekali lagi periode sejarah disebut periode yang mungkin pratulis gitu ya, mungkin primitif atau pratulis mungkin lebih tepat ya, seperti itu. Dan itu hidup berdampingan. Dan revolusi industri ini pun sebenarnya tidak menggantikan, ya, tidak menghilangkan, melainkan memberikan alternatif. Ini yang saya kira penting untuk nanti melihat bagaimana dampaknya terhadap perguruan tinggi misalnya. Kita tidak dalam posisi untuk hiruk pikuk secara gegap gempita lalu mengikuti saja gitu ya tanpa proses refleksi. Saya kira ini sesuatu yang sangat krusial. Ini saya tunjukkan sekedar beberapa referensi bahwa antisipasi itu sudah lama, dan misalnya ini dokumen dari UNESCO yang mendiskusikan bagaimana pendidikan tinggi di abad ke-21 itu akan diproyeksikan terjadi. Dan seperti itu, dan secara khusus saya kira kita mengenal dokumen-dokumen ini, Konstitusi Apostolik mengenai Universitas Katolik, dan juga tulisan John Subreno mengenai Universitas dalam Inspirasi Kristiani yang meletakkan mungkin pemikiran yang sangat filsafati gitu ya, menyangkut posisi, peran, dan juga ya mungkin lebih banyak tugas gitu ya Universitas Katolik di dalam milenium ketiga, katanya begitu. Kira-kira begitu. Lalu kita temukan banyak rujukan lain, buku-buku yang terbit di akhir abad ke-20, awal abad ke-21 itu mengulas bagaimana suatu pendidikan diproyeksikan akan terjadi di abad ke-20. Jadi sekali lagi diskusi mengenai itu sebenarnya bukan barang baru. Kita hanya perlu membuka kembali saya kira beberapa arsip, beberapa literatur lama yang mungkin dapat kita sarikan. Jangan-jangan apa yang kita prihatinkan sekarang itu sudah digagas, sudah dibahas gitu ya sekitar 25 tahun yang lalu sebelum milenium ketiga itu hadir gitu. Kira-kira itu. Nah, tetapi ya sekali lagi apa yang terjadi kemudian bahwa gagasan perubahan paradigma pendidikan tinggi bukan sesuatu yang baru, bahkan di lingkungan perguruan tinggi Katolik, di Aptik ya. Dan antisipasi telah dilakukan, tetapi memang sejauh literatur yang bisa saya akses, itu fokus dari antisipasi itu ada pada apa yang disebut transformasi nilai. Lingkupnya adalah lingkup perubahan standar moral dan seterusnya gitu ya. Aspek-aspek intangible dari proses pendidikan. Sementara kita tahu proses pendidikan tentu saja tidak hanya menyangkut perubahan perilaku, tetapi juga apa yang disebut material culture. Jadi budaya materialnya itu yang mungkin agak luput dari seluruh proses antisipasi itu. Nah, setelah 25 tahun apa yang bisa kita temukan? Saya kira secara keseluruhan ya mohon maaf kalau saya salah dalam hal ini, masih sangat diperlukan pemikiran yang menyangkut dimensi material dari proses pendidikan tinggi di lingkungan Aptik. Tujuannya tidak sekedar ya, tidak hanya menyangkut sekali lagi dimensi etik, dimensi mungkin nilai gitu, tetapi saya kira diperlukan betul di era yang sangat-sangat ketat sekarang itu betul proyeksi mengenai transformasi material culture, budaya material, menyangkut misalnya industri, menyangkut manajemen kampus, menyangkut politik pendidikan. Jadi diperlukan sedikit gerakan yang lebih
apa ya, mungkin lebih mungkin lebih mengarah pada ya saya sebut tadi aspek-aspek yang bukan nilai sifatnya gitu, tapi sesuatu yang memang tangible gitu ya, kira-kira gitu. Mohon maaf mungkin terminologi saya terlalu absurd, tetapi poinnya adalah itu. Gitu ya. Nah, ini yang menarik. Saya tidak tahu bagaimana, tetapi di dalam kumpulan arsip saya di rak buku ini, saya menemukan suatu dokumen yang sangat menarik, yaitu bagaimana kerangka pengembangan pendidikan tinggi aptik itu sudah diproyeksikan dalam masuk ke milenium ketiga dengan proyeksi tahap perubahan 1998 sampai 2008. Ini ada sebuah dokumen pengembangan itu yang ada di dalam rak saya, dan di situ dituliskan bahwa ya intinya aptik sejak dini, sejak lama dulu itu mengantisipasi terjadinya disrupsi teknologi di dalam penyelenggaraan pendidikannya, dan itu sudah ada analisis SWOT ya, saya kira yang kerangka semacam itu yang bisa dikembangkan. Kemudian antisipasi itu dengan sangat teliti mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal di satu sisi, dan tugas-tugas pendidikan Katolik di sisi lain. Jadi ada titik ukur ya dari satu sisi ke sisi yang lain. Ada faktor internal eksternal menyangkut manajemen perguruan tinggi, menyangkut sumber daya, menyangkut singkat kata menyangkut aspek mungkin bisnis dari ini atau proses kegiatan ini di satu sisi, tetapi juga di sisi lain ada pijakan atas tugas-tugas pendidikan Katolik. Yang lain adalah bahwa dalam antisipasi itu aptik berfokus pada kekhasan dan kondisi setiap institusi anggotanya dan memperkuatnya melalui jejaring kolektif antar anggota. Jadi ini sebuah pemikiran yang sangat menurut saya sangat sensitif terhadap proyeksi perubahan. Ini yang justru khas menurut saya. Kekhasan prediktif inilah yang saya kira unik sekali, yang mungkin akan agak sulit ditemukan di tempat lain gitu kira-kira ya. Itu saya kira itu kata yang paling tepat bisa saya sampaikan. Nah, saya kira ada tiga titik pijak yang sangat penting. Pertama, bahwa di dalam keseluruhan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia itu ada ambivalensi sebenarnya. Ambivalensi di dalam sikap pemerintah, khususnya menyangkut otonomi perguruan tinggi. Jadi kalau kita perhatikan undang-undang perguruan tinggi yang ada, itu jelas sekali memberikan ruang otonomi yang besar. Otonomi tidak hanya di dalam kegiatan atau akademik atau kehidupan akademik, tetapi juga di dalam hal manajemen pendidikan tingginya. Jadi di dalam unsur manajerialnya itu ada otonomi. Tetapi di sisi lain, kita perhatikan dengan cermat bahwa peraturan-peraturan turunan itu justru menggebiri semangat otonomi itu. Ini menjadi ambivalen. Misalnya terkait akreditasi, misalnya terkait standar kinerja yang bisa diukur misalnya ya, dan seterusnya. Itu ambivalen, dan ini harus menjadi saya kira perhatian penting di dalam proses misalnya merumuskan atau membayangkan kebijakan ke depan misalnya gitu. Jadi bagaimana berayun di dalam ambivalensi antara ruang otonomi di satu sisi dan juga bagaimanapun harus mengikuti atau memenuhi tuntutan dari pemerintah. Jadi ada ayunan di sini, harus ada ayunan, dan karena kita tidak, dan di satu sisi tidak bisa juga berfokus hanya pada otonomi, karena nanti secara legal di dalam kasana ini saya kira peraturan pemerintah itu bersifat mengikat. Tapi di sisi lain kita juga saya kira terlalu akan menjadi sangat mungkin sempit gerakannya kalau hanya mengikuti fokus pada peraturan pemerintah tanpa mencoba berayun di dalam ruang otonomi yang bisa kita manfaatkan. Lalu yang kedua, ini dorongan dari luar menyangkut volatilitas dunia kerja, platform transformasi industri, tolak ukur kinerja akademik dan lain-lain. Sekarang kita memperhatikan dunia digital yang sangat-sangat masif dari detik ke detik itu memenuhi kehidupan kita, kehidupan publik kita.
Apa yang privat menjadi sangat publik. Apa yang kita lakukan itu ada kalau dia ada di Google misalnya. Jadi aku ada karena aku medsos gitu ya. Aku misalnya aku ngeksis gitu. Jadi itu kan ungkapan-ungkapan yang sekarang kita dengar. Termasuk dalam hal kinerja akademik. Kalau 20 tahun lalu kita misalnya menulis sebuah paper, cukuplah kita mungkin terbitkan sendiri atau kita baca dan selesai ada di perpustakaan. Tetapi kalau sekarang apa yang kita tulis dianggap tidak ada kalau belum ada di dalam matriks digital. Jadi ini sebuah hal yang saya kira juga harus diantisipasi. Kita boleh tidak setuju dengan itu, tetapi faktanya ukuran-ukuran kinerja akademik menerapkan itu. Jadi bagaimana saya tahu bahwa si A itu produktif dalam hal misalnya karya tulis atau karya ilmiah. Kita memasukkan nama di dalam Google, lalu muncul matriksnya sekian dan seterusnya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang disebut nanti mungkin data atau fakta itu dianggap ada kalau dia terkoneksi dan seperti itu. Jadi tentu saja ini problematik. Kita boleh saja memperdebatkan itu, tetapi pola ukuran yang semacam ini tetap berjalan. Jadi ini juga kita harus berayun juga. Bagaimana menyeimbangkan antara tuntutan sesuatu yang harus terlihat secara digital dengan gagasan idealisme filsafat tertentu yang harus mendasari pendidikan, bukan sekedar pengajaran, misalnya begitu ya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah yang terkait tentu saja dengan identitas aptik sebagai perguruan tinggi dengan fondasi nilai-nilai Kristiani. Jadi kekhasan visi dan nilai dan juga kemampuan prediktif pendidikan Katolik. Jadi saya menekankan kemampuan prediktif ini sebagai sebuah kekhasan di dalam pengelolaan pendidikan Katolik khususnya, karena kita membaca di dalam dokumen-dokumen suatu perubahan yang sedang terjadi ternyata sudah dibahas di lingkungan perguruan tinggi Katolik, di lingkungan sekolah Katolik bertahun-tahun sebelumnya. Perubahan IKIP menjadi universitas tahun 90-an itu sudah menjadi perdebatan di majalah Basis pada tahun 1972 misalnya. Gitu. Dan artinya itu bukan sesuatu yang baru dari segi pemikiran. Nah, kemampuan prediktif ini menjadi keunggulan khas saya kira, dan saya kira ini yang perlu betul-betul diasah terus untuk memproyeksikan perubahan ke depan, khususnya dalam hal ini terkait dengan teknologi digital dan dunia sekarang. Kira-kira itu yang bisa kita proyeksikan, dan saya kira respon aptik akan mengarah ke situ. Ya. Ini hal lain, tetapi saya kira penting bahwa di dalam upaya memproyeksikan perubahan tadi, perubahan yang serba volatile tetapi bersifat rutin gitu ya, perubahan yang merombak tetapi toh tidak menghilangkan semua seperti itu. Kita memperhatikan ada yang disebut relasi triple helix di dalam pengelolaan perguruan tinggi, dan itu penting sekali. Proses inovasi itu ditentukan oleh 3 agensi penting, tetapi juga masing-masing memiliki lingkup fungsinya, kira-kira begitu. Dan tetapi pertanyaannya bagaimana kita bisa menghubungkan ya, bagaimana interface atau mungkin irisan antar 3 hal ini bisa menjadi daya dorong perubahan. Dan saya kira skema pemikiran seperti ini ya mau tidak mau harus menjadi juga semacam rujukan di dalam perumusan kebijakan maupun proyeksi kebijakan di lingkungan aptik gitu. Jadi ini yang akan membedakan nanti refleksi antisipasi seperti di dalam literatur tadi yang terjadi 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, dengan yang mungkin sedang dan akan dilakukan oleh para pengurus aptik di saat ini misalnya. Jadi saya kira perlu betul-betul mempertimbangkan suatu dimensi yang mungkin saya sebut tadi material culture. Jadi tentu saja dimensi yang bersifat antisipasi perubahan tatanan, perubahan nilai dan seterusnya itu penting.
sangat penting, menjadi kekasan dan tugas tersendiri, tetapi upaya mengintegrasikannya dengan apa yang bersifat lebih konkret, lebih maksudnya kontekstual, lebih aplikatif mungkin, ya, yang mungkin istilah saya lebih material sifatnya, menjadi sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan juga. Saya kira itu. Nah, ini saya hanya iseng saja coba mencari. Saya ini sekedar untuk menunjukkan bahwa mungkin dimensi ini menjadi penting, dimensi yang material tadi menjadi sangat penting. Sekedar untuk mencari ukuran sedikit gitu ya. Saya iseng-iseng memasukkan nama-nama perguruan tinggi aptik di dalam laman Sinta Dikti. Sinta adalah database untuk indeksasi jurnal di Indonesia saat ini. Yang kita boleh tidak suka, kita boleh memprotes, tetapi itu yang berlaku. Dan artinya perguruan tinggi Katolik pun terikat oleh adanya Sinta untuk berbagai kinerja Tridharma, khususnya untuk publikasi hasil-hasil riset. Saya mencoba memasukkan di kelompok Sinta 1 yang paling tinggi. Ada berapa banyak misalnya jurnal di lingkungan aptik yang masuk ke Sinta 1. Di bidang soshum, nyun sewu mungkin saya salah, saya tidak menemukan. Di bidang sosial humaniora. Kalau di bidang teknologi, bidang sains mungkin ada. Tetapi saya tidak menemukan jurnal Sinta 1 yang dikelola perguruan tinggi aptik ya, di bidang sosial humaniora. Ada di Sinta 2, ya, ada mungkin 1 atau 2 jurnal. Yang lain sebagian besar ada di Sinta 4, 5. Ini saya sebenarnya melakukan ini lama, sudah agak lama. Ketika itu kemudian saya menelpon teman saya dulu satu angkatan kuliah yang sekarang menjadi dosen di Widya Mandala Surabaya, itu Dr. Wimar Namto. Saya bertanya, kok tidak ada gitu? Wah iya, lalu dulu kan ketika kita masih kuliah itu ada satu jurnal yang bahkan ketika dikti itu belum mengurusi jurnal itu sudah terakreditasi A, tapi sekarang sudah nggak ada. Artinya jauh sebelum dikti itu sibuk dengan ngurusi indeksasi jurnal, sebenarnya di lingkungan perguruan tinggi Katolik sudah ada jurnal-jurnal yang sangat bagus, yang memang diakui. Tetapi kemudian hilang misalnya ya. Hilang dan memang tidak terbit lagi, misalnya seperti itu. Dan dan kemudian saya menjadi lebih penasaran untuk menelusuri ini, dan ternyata memang di bidang soshum khususnya bidang sosial humaniora ya sangat jarang ya, ada tetapi yang mungkin di Sinta 4, Sinta 5. Nah tentu saja ini menjadi sesuatu yang di dalam existing kebijakan pendidikan tinggi sekarang ini harus menjadi ya saya kira perhatian sangat serius dari kita semua. Karena kalau tidak ada jurnal Sinta 1 misalnya atau Sinta 2, kita tidak bisa saling mendukung nanti. Kita akan tergantung pada jurnal di lembaga-lembaga yang lain yang tentu saja harus memiliki platform yang berbeda gitu ya. Gitu. Jadi sesuatu yang lain. Misalnya sekarang pemerintah sedang sangat gencar dengan apa yang disebut kurikulum MBKM. Dan saya kira dengan jaringan aptik yang sangat kuat, yang sangat lengkap misalnya, itu potensial sekali MBKM dijalankan ya sebenarnya tanpa harus terlalu ribet gitu ya. Nah, pertanyaannya tentu saja kembali sejauh mana jejaring itu akan sudah bisa mendukung misalnya, akan mengantisipasi misalnya dalam hal itu. Saya ingat bahwa ada jejaring lain misalnya konsorsium bidang konsorsium ilmu sebidang. Nah, misalnya seperti itu, apakah hal semacam itu sudah ada juga misalnya, dan khususnya untuk akreditasi untuk sekarang MBKM dan lain-lain. Dan tentu saja ini sesuatu yang sangat menantang, sangat potensial dan bagian dari upaya mengantisipasi perubahan paradigma di zaman sekarang. Dan karena misalnya di tempat kami di Universitas Gadjah Mada dengan MBKM, kita berupaya membuka jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, dan sebagian sudah
existing, sebagian membuka baru. Tetapi kita melihat bahwa proses ini ya berlangsung secara terbuka begitu saja. Sementara di Aptik saya kira ada sesuatu yang unik karena ada jaringan mungkin yang sudah ada di dalam satu payung organisasi yang sama dan seterusnya, dan ini justru akan menambah kekuatan kolektif saya kira seandainya itu bisa dilakukan. Ini Mas hanya Agus, sekedar waktunya Mas Agus. Pak, ini terakhir saya dan saya kira menjadi penting kita semua menggali potensi bersama. Jejaring tadi saya sudah sebutkan antar sektor, kemudian resource sharing yang saya kira di era sekarang ini menjadi sangat penting. Tidak harus merekrut dosen untuk suatu hal yang bisa kita kami mintakan kerjasama dari lembaga yang lain, misalnya seperti itu, dan seterusnya. Network sharing khususnya untuk internasionalisasi saya kira menjadi sangat penting. Lalu yang berikutnya ini tadi sudah saya sebutkan bahwa visibility kerja akademik ini sekarang perlu terkoneksi dengan platform digital, tetapi juga dengan program-program aktual pemerintah, soal MBKM, soal jurnal, soal yang lain-lain. Kemudian, ini yang krusial, penguatan kekasan di setiap anggota Aptik ini menjadi penting karena kondisi masing-masing anggota menjadi berbeda di setiap tempat. Yang terakhir tentu saja ini selalu dan saya kira tidak bisa ditinggalkan yang terkait kekhasan kolektif sebagai perguruan tinggi Katolik sesuai panggilan sosial universitas. Kira-kira itu dari saya, Bapak Ibu dan Romo, Suster semua, dan mohon maaf kalau ada kesalahan atau terlalu panjang. Matur nuwun. Terima kasih Mas Agus Suwiknyo. Kita berikan aplaus untuk Mas Agus. Nah, sekarang aplaus pun virtual ya Mas. Betul. Saya termasuk yang tidak suka pakai virtual background karena pertemuannya sudah virtual, backgroundnya biar natural gitu ya. Baik, terima kasih Mas Agus. Sepertinya menarik apa yang disampaikan Mas Agus. To the point gitu ya. Ini wong Jawa Timur cocok belak-belakan gitu kan. Nah, Aptik piye ngomongnya intangible, nilai, moral, values gitu ya. Baik, itu salah satu yang menyebabkan kami memang Sinta 1, Sinta 2 tidak ada Mas. Itu salah satu kerendahan hati, values-nya itu Mas. Baik, sudah ada 2 pertanyaan dari teman-teman ini. Oke, sebentar. Ya, yang pertama dari sahabat saya, Mas S3, Selamat Sarwono Santoso. Selamat pagi Pak Agus, tertarik dengan dimensi material yang tadi disampaikan, termasuk manajemen kampus dan politik pendidikan. Mohon insight dari Mas Agus tentang 2 hal itu menyangkut kampus merdeka. Merdeka. Jangan-jangan memang benar bahwa kita baru masuk dalam masa tergopoh-gopoh untuk mengejar ketertinggalan dengan kualitas pendidikan dari negara lain, baik dalam pendidikan vokasi maupun akademik. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Mas SSS, saya memanggilnya beliau dengan SSS. Gitu. Dijawab dulu atau beberapa pertanyaan saya ajukan, terserah Mas Agus gayanya bagaimana? Ya, monggo beberapa enggak apa-apa. Oh, beberapa. Oke, terima kasih. Yes, ya. Yes. Baik, yang kedua dari Mas Riawan Chandra, rekan saya di Atmajaya Jogja ini. Yang tulisannya sering ada di Kompas ya Mas. Oke, apakah ada pedoman baru dalam transformasi nilai di era pandemi? Di saat pendidikan hanya bisa lewat online yang sangat variatif kondisinya. Sejauh mana lalu nilai-nilai baru sebaiknya disiapkan oleh Aptik? 2 itu, Mas Agus, tetapi lalu ada rekan dari Unpar, Parahyangan. Nah, ini bosnya Parahyangan. Silakan Pak Mangadar, boleh open mic. Ya. Biar terasa. Nah, ini silakan Mas. Matur nuwun, Iya. Pak. Matur nuwun Pak Agus untuk presentasinya yang luar biasa. Nun sewu, saya mau bertanya sesuatu yang tidak disinggung atau tidak disampaikan. Boleh, nggih? Boleh Pak. Tentang material dimension tadi Pak Agus, yaitu tentang Pak Agus tidak menyinggung
apapun tentang yang namanya kompetisi, peringkat, Ya. ya, ataupun juga ya tadi ada satu kalau nggak salah tentang akreditasi misalnya. Ya. Nah ini Pak Agus, apakah itu berarti sesuatu yang dalam transformasi digital yang disampaikan oleh Pak Agus bukan sesuatu yang amat-amat penting banget, gitulah kira-kira gitu. Ya, apakah begitu? Apakah betul-betul dalam menghadapi disrupsi tadi, ya kita bisa lebih fokus kepada tadi selain perubahan yang terkait dengan imaterial moral values-nya, tetapi juga yang terkait dengan tata kelolanya. Nah ini Pak Agus, karena kita juga seringkali resah kalau mau disebut ya resah terkait dengan akreditasi, peringkat maupun juga tentang kompetisi. Matur nuwun. Ya. Terima kasih Pak Mahadar. Ya, sepertinya Pak Agus nggak enak kalau mau nyebut peringkat di sini. Silakan Mas Agus. Pak, Ada ini 3 pertanyaan. saya mau izin dari Pak Mahadar dulu, ya. Dari Pak Rektor dulu ini pertanyaan. Betul. Tapi memang ya betul tadi Pak Ferdinand. Jadi akreditasi itu sesuatu yang penting sebagai pertanggungjawaban, ya, akuntabilitas dan seterusnya, jaminan juga khususnya bagi mahasiswa misalnya, dan seterusnya. Tetapi kita kalau perhatikan betul-betul peraturan yang ada saat ini, akreditasi harus dilakukan, tetapi apakah hanya oleh satu lembaga akreditasi tertentu? Ini kan kita mengenal tidak hanya BAN PT misalnya kan, tetapi juga ada akreditasi yang sifatnya mandiri dan lain-lain. Kalau bayangan saya kira Aptik salah satu asosiasi yang punya potensi besar untuk membangun semacam lembaga akreditasi sendiri. Karena kita sekarang bisa memakai apa yang disebut LAM, lembaga akreditasi mandiri, sebagai pijakan akreditasi. Dan sekarang kan menjadi sangat campur aduk. Sebuah lembaga, sebuah program studi sudah mendapatkan akreditasi dari suatu asosiasi, misalnya keilmuan internasional, misalnya arsitektur misalnya, sudah dapat. Tetapi mengapa masih harus ikut akreditasi tertentu yang di Indonesia? Pada kita mengarahnya katanya mau internasionalisasi. Nah ini kami sudah dapat nih akreditasi internasional dari bidang ilmu arsitektur misalnya, bidang ilmu akuntansi atau yang lain itu, dan ini berlaku pada asosiasi keilmuan ini. Saya kira otonomi ini yang saya kira masih molor mengkeret bahasa saya, dan meskipun ada ruangnya. Dan saya kira Aptik memiliki sekali lagi potensi membentuk konsorsium bidang ilmu misalnya untuk membuat model akreditasi yang memang disepakati bersama, dan nanti upaya untuk menunjukkan akuntabilitas tadi dengan menyajikan sistem akreditasi yang diberlakukan. Ini bagian dari otonomi, dan negosiasinya kepada peraturan pemerintah saya kira akan bisa ditemukan di dalam isi peraturan itu, karena memang sejauh saya mengetahui akreditasi wajib dilakukan, tetapi oleh badan apa itu yang saya kira ruangnya ada di situ, ruangnya. Dan saya kira BAN PT sekarang mungkin hanya pada level tertentu, level lembaga, saya kira tidak level universitas atau apa gitu ya, tapi tidak pada program studi. Dan ini ruang ini yang saya kira potensial kita manfaatkan. Ya, di tempat lain saya juga semacam mengompori yang seperti ini, mohon maaf, tapi menyampaikan bahwa memang kita mungkin terlalu tergantung pada satu lembaga akreditasi. Nah, ini sama dengan peringkat perguruan tinggi, ini kan ada banyak sekali, dengan standar yang berbeda-beda. Tidak hanya World University Ranking, tidak hanya QS, tidak hanya Times Higher Education. Ada banyak sekali, ada yang namanya WURI, World University with Real Impact. Itu ranking berbasis di Chicago.
Dan di Indonesia justru yang masuk salah satunya adalah Unika Atmajaya Jakarta di dalam WURI itu. Tetapi kalau menurut Times Higher Education kan tidak masuk, tidak ada satupun anggota Aptik yang masuk di Times, saya kira di Times Higher Education. Tetapi ada di platform yang lain. Lalu belakangan ada satu lembaga ranking yang berbasis di Moskow di Rusia. Itu namanya saya lupa. Itu dibuat oleh konsorsium, bukan konsorsium, tapi Asosiasi Rektor Rusia dan apa namanya rektor universitas di Rusia. Dan itu memasukkan aspek pengabdian masyarakat secara sangat kuat di dalam indikatornya. Nah, kalau lembaga kita kuat di dalam bidang pengabdian masyarakat, mungkin kita bisa memakai platform yang di Rusia ini sebagai acuan peringkat misalnya. Kan tidak harus sebenarnya tidak harus yang Times Higher Education atau yang lain-lain atau QS misalnya yang nah itu. Dan tentu saja Pak Mangadar, saya kira kompetisi pasti ada dan dunia sekarang menjadi lebih cair dengan kompetisi yang lebih terbuka, dan justru itu saya kira memperkuat basis mungkin basis kelembagaan tetapi juga basis network ini menjadi sangat krusial di dalam menghadapi kompetisi begini. Dan Aptik sekali lagi sejauh saya memahami memiliki potensi besar untuk jejaring yang saling menguatkan. Supaya nanti ya seperti Parahyangan sudah sangat besar. Ya misalnya gitu, tetapi kita melihat ya tidak semua anggota Aptik mungkin berada pada space atau pada pacuan yang sama untuk kompetisi ini. Nah, karena itu jejaring menjadi sangat krusial untuk mendukung ya eksistensi keberlanjutan di era digital. Mungkin itu jawaban saya, Pak Mangadar terhadap. Oke. Terima kasih, Mas Agus. Monggo lanjut pertanyaan lanjut, dari Mas SSS dan Mas Riawan tadi. Terima kasih. Ini Pak SSS, Pak Slamet Sarwono, saya baca di chat ini. Saya kira insight tentang dua hal menyangkut kampus Merdeka. Nah, ini kampus kampus Merdeka dan kampus Tengah Merdeka gitu, atau kampus sekarang kan ada guyonan itu kampus seolah-olah merdeka. Mohon maaf, ini jadi agak jadi karena gitu. Kita tangkap gagasan kampus Merdeka sebenarnya juga sesuatu yang tidak terlalu asing, dan intinya adalah saya kira bagaimana membuka ruang belajar yang seluas mungkin. Dan sudah terlalu lama kita diikat oleh pengukuran pembelajaran di perguruan tinggi yang sangat mungkin ketat dengan birokratisasi aktivitas akademik. Nah, gagasan besar dari kampus Merdeka saya kira adalah membuka ruang belajar. Nah, salah satunya pengalaman belajar berinteraksi dengan orang dari beragam profesi maupun dengan teman-teman mahasiswa dari perguruan tinggi yang lain. Ini yang nanti pertukaran mahasiswa atau kuliah di perguruan tinggi lain gitu ya. Dan sekali lagi Aptik punya potensi besar untuk melakukan itu. Misalnya untuk teman-teman misalnya ekonomi atau bidang bahasa Inggris gitu. Saya kira program studi bahasa Inggris ada di sejumlah perguruan tinggi Aptik. Dan ini kan sebenarnya tidak terlalu rumit untuk merancang agar mahasiswa dari program studi di Unika misalnya bisa kuliah di Widya Mandala atau dan lain-lain, bisa ikut kuliah di tempat lain dan seterusnya. Dan sekali lagi MBKM akan mengandalkan jejaring. Basis kampus Merdeka yang didesain menurut peraturan Menteri Pendidikan itu kan basisnya sebenarnya jejaring kampus dengan kampus maupun kampus dengan ya sebut saja dunia nyata gitu, dunia pekerjaan misalnya begitu. Dan kemampuan jejaring inilah yang saya kira perlu diperkuat atau di-share di antara perguruan tinggi lingkungan Aptik. Kalau misalnya Universitas Musi di Palembang punya jejaring tertentu yang bisa juga dimanfaatkan oleh Universitas Sanata Dharma, mengapa tidak kan gitu. Jadi saling share jaringan. Ini menjadi penting.
mencoba kami di bidang sejarah mencoba melakukan itu dengan teman-teman misalnya dari Makassar bisa memanfaatkan jejaring yang dimiliki oleh Jogja maupun oleh Medan misalnya begitu. Jadi ini sudah berlangsung beberapa kali dan ya masih skala kecil, skala mata kuliah ya, dan ini kesepakatan di antara dosen pengampu misalnya begitu. Sekedar sebagai pilot project. Tetapi dengan Aptik yang resources-nya begini besarnya, institusinya banyak, punya kekasan masing-masing, saya kira peluang untuk jejaring untuk MBKM Kampus Merdeka menjadi sangat mungkin dan intinya kan membuka peluang mahasiswa belajar lebih luas, punya pengalaman belajar yang tidak terpaku hanya pada satu platform saja, tidak hanya pada satu situasi saja kan seperti itu. Baik, Oke, Mas mungkin Agus, itu. Mas Agus, Mas Slamet ini kayaknya udah nggak sabar ini, nggak tahan. Monggo Mas Slamet, Mas S3, mungkin mau nanggapi. Oh. Iya. Oh iya, Pak. Selamat pagi Pak Agus, Iya. Romo Suster, Bapak Ibu Pak Samad. sekalian. Sorry saya masuk untuk langsung bertanya. Terima kasih Pak Moderator. Provisiat, tugas baru. Nanti kita jajan mie Jawa di Semarang lagi. Pak Agus, yang saya maksud begini Pak, itu politik pendidikan itu yang tadi Bapak sampaikannya. Politik pendidikannya itu kan, dan beberapa kawan sudah pernah ngomong, kalau menterinya berubah, menterinya ganti, jadi ganti lagi gitu kan. Seorang kawan juga mengatakan, wah saya sebetulnya ingin, nah, dia yang ingin reshuffle kabinet yang lalu itu termasuk menteri sekarang diganti. Menteri Hakim ini kan Pak, menyangkut politik pendidikan. Dari gambaran Bapak itu yang presidennya sekarang alumni UGM, dengan berbagai macam situasi yang ada, termasuk kritik-kritik terhadap beliau sendiri dari sesama alumni. Iya Pak ya. Gimana Pak Agus? Dari gambaran Bapak dari sisi UGM dan dari sisi Indonesia secara keseluruhan, ya kira-kira politik pendidikannya itu ya. Tadi Bapak sampaikan di material. Oke. Terima kasih Pak Agus. Oke, makasih Mas. Ini kalau PPKM levelnya dinaikkan ini Mas pertanyaannya. Silakan Mas Agus. Ya ini Pak Samad, terima kasih mempertajam lagi ini diskusinya ya. Saya akan menjawab dari perspektif saya sebagai mungkin pengamat pendidikan dan juga ya sedikit banyak menggeluti mungkin isu-isu kebijakan pendidikan, kira-kira begitu. Nanti kalau saya mengatakan perspektif UGM nanti saya terlalu besar. Maksudnya nggak bisa saya mengatakan itu. Tetapi proyeksinya memang gagasan MBKM sebagai bentuk respon terhadap, saya kira tadi volatilitas dari volatilitas dari dampak dunia digital, dampak dunia kerja khususnya, dampak transformasi digital terhadap dunia kerja misalnya, seperti itu. Dan bagaimana menyampaikannya? Tetapi kita perhatikan kalau mencari titik tolak dari kebijakan itu, saya kira kita bisa menemukan dasarnya yang sangat kuat, karena tingkat pengangguran sarjana itu terus besar selama 20 tahun terakhir. Jadi kalau kita perhatikan itu data pengangguran sarjana itu tertinggi kedua setelah lulusan SMA. Sejak, saya kira data yang kita temukan mungkin sejak 89, ya berarti lebih dari 20 tahun. Dan salah satu analisis dari penyebab itu tentu saja terkait bidang pekerjaan. Yang kedua terkait dengan kompetensi lulusan. Jadi mismatch atau ketidaksambungan antara perubahan bidang pekerjaan yang terus terjadi dengan kompetensi yang dimiliki lulusan. Jadi dunia bidang pekerjaan kalau kita sebutkan di dalam skema triple helix sebagai bidang industri dalam arti yang sangat luas gitu, itu berubah sangat cepat.
dan dorongan perubahan dunia industri tadi, dunia kerja, itu mendesakkan keinginan tertentu, quote and quote, ke dalam praktek penyelenggaraan pendidikan tinggi. Nah, salah satu keinginan yang diharapkan adalah kompetensi lulusan. Nah, tetapi respon perguruan tinggi kan relatif lambat ya, karena dasar dari proses pendidikan universitas kan tidak sekedar juggling, menyesuaikan sesuatu yang praktis, tetapi ada upaya reflektif. Jadi ada sisi yang berbeda, titik temunya. Nah, saya kira kebijakan MBKM mencoba mempertemukan itu kembali. Jadi seperti, nah apakah nanti akan berubah ketika menterinya berubah? Nah ini yang saya kira ya hanya presiden berikutnya yang tahu, saya kira Pak. Presiden berikutnya yang tahu, saya tidak tahu. Tetapi, mohon maaf saya tambah sedikit Pak Ferdinand. Tetapi adalah perguruan tinggi aptik, saya kira tadi saya sebutkan sudah, memiliki kekuatan yang khas di dalam hal ini, yaitu kemampuan prediktif di dalam perumusan kebijakannya. Dan karena ini kita bisa temukan di dalam dokumen-dokumen tadi. Apa yang akan terjadi, yang terjadi sekarang ini di lingkungan aptik sudah dibicarakan mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Gitu. Dan itu ada buktinya kan gitu. Nah, karena itu kalau tadi kita tentang kampus Merdeka, saya kira kekhasan, kekuatan unik ini mengenai kemampuan prediktif ini yang perlu manfaatkan, saya kira. Mungkin itu Pak Ferdinand. Oke, terima kasih Mas Agus. Semoga Mas S3 sudah puas. Kalau belum puas nanti tak puasin Mbak Mijowo. Iya. Terima kasih. Baik, masih ada tadi dari Mas Riawan Chandra. Tapi menarik pertanyaannya Pak Rektor Unpar tadi. Sejak 2006 Romo Sastro itu sudah mengajak kita bikin lembaga akreditasi aptik gitu. Gak usah melu rak wis gawe dhewe gitu. Kira-kira ungkapannya menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Agus. Baik. Mas Riawan silakan. Mas Agus menjawab pertanyaan Mas Riawan tadi ya. Oke. Transformasi nilai ya. Terima kasih Pak Riawan Chandra ini ya pasti ada standar nilai yang berubah, tetapi sejauh mana nilai-nilai baru sebaiknya disiapkan oleh aptik. Nah ini saya kok merasa pertanyaannya sebenarnya tidak ke saya ini. Pengurus aptik yang jawab. Nah, saya kira ya. Tapi memang perlu dan saya kira perlu dan saya kira pertanyaan Pak Riawan Chandra untuk Bapak Ibu dan Suster Romo pengurus aptik. Beliau mungkin memberi bahan untuk diskusi pengurus aptik. Nah, betul sekali saya kira. Baik, masih ada beberapa pertanyaan dan menarik ini yang kedua berikutnya dari Pak Triwanggono, Yayasan Sanata Dharma. Kita punya dokumen namanya Ex Corde Ecclesiae. Nah, perguruan tinggi itu lahir dari jantung gereja Katolik dan diharapkan setiap perguruan tinggi kita Katolik mampu membentuk profil lulusan yang unggul secara akademik maupun spiritualitas Kristiani. Nah, apakah selain ketatnya ketentuan-ketentuan pemerintah yang harus dipenuhi, dengan semakin merajanya IoT di segala bidang, apakah harapan itu masih realistis dan relevan? Jika ya, apa yang paling penting dilakukan untuk perguruan tinggi Katolik? Itu dari Pak Triwanggono, lalu ada Romo Egidius Taimenas. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kalau tekanan pada pembukaan ruang lebih luas untuk diakses mahasiswa dalam mengelaborasi ilmu pengetahuan dengan tujuan mendapatkan kemampuan intelektual yang lebih komprehensif, maka bagaimana implementasinya dan kontinuitasnya diatur sedemikian rupa supaya tidak bersifat temporal. Nah, ini kayaknya nyambung dengan pertanyaan Mas Eka dari Sanata Dharma yang ada di chat ya. Ya. Sebenarnya masalahnya itu di dalam perguruan tinggi atau di luar perguruan tinggi yang terkait dengan setting sosial politik kita. Itu terkait dengan pertanyaan sebelumnya tadi Mas Agus. Monggo Mas Agus. Nah, ini semakin jam semakin berat loh Mas. Iya, semakin berat ini. Salah satu cirinya aptik begini Mas, semakin berat. Ini dari yang mana dulu nih Pak? Mungkin dari yang dua terakhir, mungkin yang dua-duanya agak mirip itu ya, tentang dari Romo Taimeras dan Mas Eka.
Yohanes Eka, ya. Oh, dari Pak Eka. Yang Pak Eka kok saya tidak membaca ya yang di di Oh, sini. Mas Eka ternyata direct message ke saya. Ya. Oh, ya. Ya. Oh, ya. Apa sebenarnya masalah pendidikan tinggi yang mendasar? Apakah masalahnya bersumber di dalam PT atau sebenarnya justru berada di luar PT? Ya, ini terkait setting sosial politik kita. Yes, monggo Mas Agus. Nah, ini terima kasih Pak Eka, ini pertanyaannya saya kira sangat reflektif, dan tadi saya kalau boleh izin melihat kembali dokumen itu apa? Ekskorde Eksklesia. Bukan Renstranya Renstra, Aptik, ya, yang tahun 99. Ya. Itu di situ ada setting mengenai faktor internal, eksternal, dan faktor kas gitu kira-kira. Jadi saya kira dikotomi itu tidak bisa terpisah, artinya pasti ada faktor internal masing-masing perguruan tinggi menyangkut kesiapan, resources, optimalisasi sumber daya dan seterusnya. Dan di sisi lain ada faktor lain di luar itu, yaitu menyangkut politik pendidikan. Dan yang politik pendidikan ini tadi saya sebutkan antara lain adalah ambivalensi mengenai otonomi perguruan tinggi, yang dalam hal ini sikap atau posisi pemerintah memang ambivalen menurut saya, karena ruang secara mungkin hukum, secara formal itu sudah dibuka untuk otonomi perguruan tinggi, tetapi peraturan turunannya seringkali mengikat. Jadi orang mengatakan lepas kepala pegang ekornya atau semacam gitu. Kira-kira gitu. Dan saya kira ini makanya tadi saya sebutkan mungkin memang perlu siasat gitu ya, siasat untuk berayun di antara ini. Siasat di antara ini, dan bagaimana kalau kita bisa bersuara untuk ikut mewarnai kebijakan-kebijakan di ranah publik yang dibuat oleh pemerintah, ini sangat strategi, sangat bagus sekali. Tetapi kalau tidak, kita saya kira perlu berayun di antara dua bandul itu, dan dengan penyesuaian pada mungkin kondisi potensi di dalam perguruan tinggi. Nah, upaya berayun ini akan sangat terfasilitasi kalau jejaring sinergi antar perguruan tinggi Aptik ini menjadi semakin kuat. Jadi semacam gitu. Jadi saya kira sesuatu yang sesuatu yang cukup berat tetapi bukan tidak bisa teratasi, kira-kira gitu. Artinya sesuatu yang membutuhkan memang mungkin strategi tertentu, strategi bersama. Saya kira itu. Yang kedua tadi dari Romo Egidius Taminas, ya. Oke. Ya, ini dari Romo Egidius saya kira lebih pada pernyataan ya, bahwa Romo berpendapat demikian, dan saya kira sangat setuju. Kalau kita mengambil esensi dari gagasan MBKM, sebenarnya kan keleluasaan mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Dan ini ya kita bisa dengan sangat gampang menemukan keterkaitan ini dengan semua visi dari pendidikan Katolik, bahwa anak atau murid harus memiliki ruang yang berkembang seoptimal mungkin misalnya. Dan saya kira akan dengan gampang itu. Saya kira saya setuju sekali bahwa sebaiknya memang kita ambil esensi untuk diterapkan tanpa harus tergantung pada menteri atau pejabatnya. Ya. Gitu Pak. Pak Ferdinand. Dari Pak Triwanggono, apakah masih relevan itu Mas, perutusan dari Ekskorde Eklesia itu? Pasti sangat relevan, tetapi di Indonesia ada sesuatu yang lain. Ekskorde Eklesia itu sebenarnya, saya mohon maaf kalau nanti di sini saya melihat ada Romo Budi Susanto juga, kalau saya salah. Tetapi sejauh saya tahu, Ekskorde Eklesia berangkat dari konteks universitas di Eropa secara historis, secara sosial historis. Bahwa universitas itu adalah pemberian, menurut sejarah, universitas di Eropa timbul atau tumbuh karena pemberian raja atau pemberian gereja. Jadi memang dari jantung gereja lahir universitas. Tetapi sejarah perguruan tinggi di Indonesia itu lahir dari jantung perjuangan rakyat. Ini yang berbeda saya kira. Jantung existing situasi masyarakat yang dalam keterbatasannya menginginkan pendidikan tinggi. Lalu mereka mendukung dengan berbagai sumber dayanya untuk membangun universitas sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita tahu sejarah perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di lingkungan Aptik, itu juga lahir dari dukungan sekian banyak pihak,
khususnya dari umat, dari pihak-pihak lain, dan tidak semua dari ibaratnya jantung gereja sebagai misalnya pendukung, misalnya secara finansial, tidak selalu kan gitu. Ada gitu. Artinya tentu saja masih sangat relevan dan universitas di dalam praktek penyelenggaraannya memang harus merespon betul persoalan-persoalan sosial di masyarakat yang relevan. Nah, sekarang di masa pandemi saya juga bertanya-tanya, ini misalnya ada banyak murid, banyak mahasiswa kehilangan orang tua atau orang tuanya menjadi tidak punya pekerjaan. Saya bertanya-tanya ini bersama beberapa teman di sebuah grup. Sebenarnya ada nggak database berapa sih jumlah murid dari keluarga Katolik yang ayah ibunya meninggal misalnya, atau orang tuanya kehilangan pekerjaan? Berapa jumlah mahasiswa yang membutuhkan pembebasan SPP karena memang tidak bisa membayar SPP misalnya seperti itu? Ada nggak kita punya database terkait itu di masa pandemi? Dan ya ini kami ada tim kecil gitu membuat survei kecil untuk pilot project, sekali lagi mencari tahu sebenarnya sejauh mana dampak pandemi terhadap kondisi sosial ekonomi khususnya di lingkungan misalnya keluarga-keluarga yang dengan basis tertentu misalnya seperti itu. Demikian Pak Ferdinand. Jadi universitas tetap harus berada di lingkungan masyarakat, berada di dalam jantung gereja, artinya merespon permasalahan masyarakat sesuai dengan semangat ajaran gereja yang berbela rasa. Saya kira seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Agus. Baik, Mbak Romo, Suster, Bapak Ibu, silahkan masih ada waktu untuk kita berdiskusi. Ferdinand, saya sebentar boleh? Oh, boleh. Nah, ini dari Cuma menginformasikan yang Romo Julius, ya. Yang disampaikan Pak Agus yang terakhir tadi tentang data dampak pandemi terhadap mahasiswa yang kesulitan atau kehilangan orang tua nggak bisa membayar, itu Aptik sudah membuat 2 kali survei. Ya. Tahun lalu dan tahun ini data surveinya cukup jelas menggambarkan peta jumlah mahasiswa yang mengalami kesulitan di sebuah perguruan tinggi Aptik. Yang terakhir baru dipresentasikan 2 hari lalu kemarin dalam rapat pengurus Aptik. Itu datanya semua ada di Mas Widi. Jadi nanti kalau Pak Agus mau membandingkan hasil survei itu dan survei yang di Aptik, silahkan nanti kontak Mas Widi. Oke, terima kasih Pak Julius. Ya, terima kasih sekali Pak Julius. Ya, terima kasih Romo. Nah, kayaknya datanya baru 2 minggu yang lalu ya Romo ya. Baik, Romo, Suster, Bapak Ibu, masih ada waktu untuk kita berdiskusi dengan Mas Agus Suwiknyo. Nah, ini ada harapan dan doa dari Pak Hendrikus Atmajaya Makassar. Semoga MBKM tidak mendegradasi ekskorde eklesie atau ciri khas perguruan tinggi Katolik. Oke, kita pakaikan merdeka, merdeka. Oke. Apakah masih ada? Baik. Sepertinya sudah cukup untuk diskusi sesi pertama dengan Mas Agus Suwiknyo. Mas Agus, terima kasih sekali. Banyak hal yang sebenarnya menurut saya sih boleh saya sebut sebagai kita dibangunkan gitu ya. Terutama ketika tadi menyinggung tentang kita terlalu banyak bergulat di aspek-aspek intangible dan harus berani melihat yang tangible gitu ya. Termasuk ya tadi tentang jurnal-jurnal kita yang sosial humaniora ada di Sinta 4 itu kerendahan hati kami. Baik, terima kasih Romo, Suster, Bapak Ibu, dan semoga tadi ide dari Pak Rektor Unpar, Pak Mangadar, kita mungkin perlu berdiskusi, kita bikin lembaga akreditasi mandiri Aptik gitu ya. Itu kayaknya sudah digagas Romo Sastro waktu itu, saya masih ingat. Semoga apa yang kita dengar dari Mas Agus, paparan Mas Agus, lalu diskusi yang sudah kita lakukan, sungguh bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk mengelola kampus ini, mendampingi mahasiswa dalam situasi transformasi ini. Mas Agus, terima kasih sekali. Salam sehat. Ya. Terima kasih. Pak Ferdinand, terima kasih. Romo dan Bapak Ibu semua, Suster, terima kasih atas kesempatan siang hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan dalam menyampaikan materi tadi, dan kita tetap sehat selalu. Iya, terima kasih Mas Agus, dan sebelum kita akhiri, berkenan Romo Julius untuk menyampaikan apresiasi kepada Mas Agus Suwiknyo. Monggo Romo Julius.
Silakan Romo Julius, Baik, silakan. terima kasih Pak Ferdinand sebagai moderator. Atas nama Aptik dan semua peserta yang hadir, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Agus Subigno yang dari pengalaman dan keluasan pengetahuannya telah memberi pencerahan kepada semua peserta pada kesempatan sesi pertama seminar hari ini. Dan sebagai tanda apresiasi dan terima kasih kami dengan hormat memberikan sertifikat tanda penghargaan ini kepada Bapak Agus Subigno, dan saya mengundang kita sekalian untuk memberikan aplaus dari tempat kita masing-masing kepada Dr. Agus Subigno MA sebagai narasumber pertama kita pagi hari ini. Terima kasih Romo Julius. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Agus. Ya. Terima kasih Romo Julius. Ya, ini sertifikat pun virtual ya Mas Agus ya. Dan situasinya Pak Ferdinand. Ini biasanya kalau hari studi ini coffee break ini cuma Ya. coffee breaknya virtual juga. Virtual juga Pak. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Mas Agus Subigno atas sharing dan paparan.